Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil web yang udah kami bikin, yaitu yang bertemakan grup band New Jeans. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan di bagian diskografi. Nah, di sini di bagian diskografi ini ada yang pertama ada top 3 tracks. Di sini bakal nampilin 3 lagu terbaik dari New Jeans. Kemudian di sini ada musik diskografi. Kemudian di bawahnya sini juga ada deretan list dari musik-musik tersebut ya teman-teman. Oke, saya bakal jelasin dari awal sini. Jadi di sini pas kita baru ngeklik ini, maka musik itu akan autoplay ya teman-teman. Dan juga kita ketika kursor kita arahkan ke sini, maka icon piringan ini bakal muncul ke sini. Kita juga bisa geser di sini, atau kita juga bisa geser begini ya teman-teman. Dia setiap 3 detik akan berganti arah sesuai dengan yang udah diatur ya teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada bagian musik diskografi. Di sini adalah bar buat kita nyari lagu yang ada di list New Jeans. Contoh, kita bakal nyari lagu apa contohnya, Get Up contoh. Kita ketik aja sini Get Up, kemudian kita apply. Nah, di sini bakal muncul. Nah, di sini juga ada kategorinya. Kategorinya di sini contoh kita mau mencari single, contoh single, terus kita langsung apply aja Get Up single, kita mini album aja karena single tuh nggak ada ya di bagian Get Up. Coba kita mini album. Nah, ini Get Up ada, dan kategorinya adalah di sini mini album ya teman-teman. Sini mini album juga. Di sini coba kita ke contoh al kategori dulu, terus ininya kita hapus. Kemudian ini di sini ada ordernya ya. Kita pengen nampilin dari tahun yang terbaru dulu atau tahun yang paling lama ke yang terbaru dulu. Ini kita coba ke yang tahun lama ke yang terbaru. Ini dari 2022, 2023 dan seterusnya teman-teman. Nah, di sini untuk kategori kita juga bisa tekan di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin reset filter, kita cukup reset, nanti di sini bakal kembali lagi ke kategori dan ke tampilan defaultnya ya teman-teman. Nah, sini juga ada fitur buy, fitur stream, sporty. Kalau kita tekan maka dia bakal lari ke sporty. Kalau YouTube dia bakal lari ke YouTube, dan seperti itu ya teman-teman. Oke. Untuk kodenya saya akan perlihatkan di sini. Nah, ini adalah kode dari bagian diskografi. Sini sangat cukup banyak ya teman-teman kodenya. Kemudian ini adalah bagian dari scriptnya yang mengatur di bagian sini itu kita menggunakan script ya teman-teman. Seperti ini kode-kodenya. Seperti ini kita bisa lihat. Oke, nah untuk CSS-nya adalah seperti ini ya teman-teman. Bentar, kita matikan dulu musiknya. Nah ya, musiknya juga ini ketika kita nggak ngarahin ke sini, dia bakal otomatis mati ya teman-teman. Nah, di sini adalah bagian CSS-nya. Di sini kita panggil root. Di sini untuk warna backgroundnya kita pakai warna agak abu-abu, agak kehitaman. Di sini juga margin kita pakai 0, paddingnya pakai 0. Kemudian ini navigasinya seperti ini tampilannya. Kemudian untuk logo navbar di sini kita pakai invert 100%. Kemudian bisa kita lihat di sini banyak. Dan seperti ini ya teman-teman.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang bagian diskografi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, jadi penjelasan bagian saya itu adalah bagian disco bagian about us. Di sini itu bagian header seperti biasa, ada navbar, dan bagian isinya itu bagian ada sebagai cover story-nya. Ada the beginning, growing together, sampai cycle. Di sini kedua FM sendiri itu meliputi sisi tentang bagaimana perjalanan dari New Band itu sendiri. Lalu untuk group stories ini itu bakal seperti timeline dari awal si Eugene sini hadir sampai akhir. Lalu aku masuk ke member profile. Member profile sendiri menghadirkan card yang berupa isi dari member Eugene. Nah, akan ada nama kita sendiri. Nah, untuk tampilan jadinya itu akan berbentuk seperti ini. Nah, ini merupakan jadinya beginning, grown together, sampai kelas atau timeline-nya yang dimasukkan sudah disebut di Agustus. Ini merupakan history atau timeline yang menjadi perjalanan Eugene. Nah, lalu kita masuk ke card member profile. Di sini terdapat daily effect yang saya masukkan. Untuk di sini tuh dia menyesuaikan saat ini terdapat 4 member aktif dari Eugene. Ketika kita mau cover ke bagian cardnya akan muncul pop-up sebagai dari Instagram, X, dan Facebook. Footer ini. Nah, untuk itu dari codingannya akan seperti ini. Ini untuk obat HTML-nya bisa dilihat, untuk codingan dari obat HTML-nya. Nah, lalu untuk style CSS-nya oke, seperti ini. Dan juga ada beberapa animasi yang tidak di-coding tapi diambil dari animasi template yang didapat dari Google, lalu diimplementasikan ke dalam web tersebut. Nah, untuk bagian saya itu dia buat us cukup gitu saja dan akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Baik, di bagian home section ini pertama kita akan dipertemukan dengan bagian hero. Di sini ada logo utama New Jeans dan juga dua tombol utama yaitu listen now dan melihat jadwal. Lanjut ke bawah ada bagian track, terus sebuah carousel, tiga lagu teratas yang paling banyak sekitar. Di sini lagu akan secara otomatis sekitar di atas screen dan memutar file di detik tertentu pada setiap beritannya. Kemudian kita lanjutkan di bagian galeri. Di sini para pengguna bisa melihat galeri dari New Jeans dan bisa melihat full gambarnya ketika ditekan. Lanjut lagi di bagian bawahnya ada bagian highlight news, yaitu bagian berita highlight terkait New Jeans, yaitu tour, comeback, atau award maupun musik video. Lalu kita lanjut di bagian footernya. Bagian footer ini memiliki bagian navigasi, link musik, dan juga yang lainnya. Di sini juga terdapat sosial media untuk grup New Jeans. Bagian footer ini dibagikan untuk seluruh 4 page yang ada. Kemudian kita akan masuk ke kode. Nah, ini adalah bagian hero.
Kemudian kita lanjutkan di bagian top 3 track yang juga digunakan di bagian diskografi. Di sini ada lagu-lagunya dan juga album. Kemudian kita lanjutkan ke bagian galeri. Di sini kami menggunakan 12 gambar, kemudian ditampilkan. Dan juga ada tombol view full gallery untuk mengekspand tampilan gambar. Kemudian di bagian highlight news dan juga modalnya ketika foto ditekan. Nah, di bagian footer sudah digunakan setiap link yang ada. Dan ini adalah script untuk audio di bagian top 3 track. Nah, kode ini digunakan untuk menggunakan detik berapa lagu diputar. Setiap lagu diputar selama 5 detik. Kemudian inilah bagian expand gallery. Ketika menekan tombol view full gallery, maka akan menampilkan seluruh 12 foto galeri. Nah, ini adalah script carousel agar highlight news itu berputar dengan otomatis. Juga adalah file CSS-nya menggunakan warna yang sudah diterapkan dalam root. Kemudian navbar-nya. Lanjut bagian hero section, diberi overlay menggunakan font Segoe UI. Nah, kemudian ini adalah bagian untuk footer, bagian backgroundnya menggunakan warna hitam, warna teksnya menggunakan warna putih. Ini adalah kelas-kelasnya. Baik, sekian dari saya. Kami akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, jadi sekarang saya ingin menjelaskan untuk yang halaman schedule-nya. Jadi di sini terdapat banner untuk halaman dari schedule, lalu di bawahnya terdapat list card untuk schedule atau event yang dimiliki oleh New Jeans. Terus di sini juga ada input bar untuk search event. Oke. Itu saja untuk wireframe-nya. Lalu saya akan memperlihatkan untuk hasil websitenya. Oke, jadi ini tadi bannernya, banner untuk halaman schedule. Terus di sini terdapat oke. Nah, di sini terdapat list card untuk event-event yang dimiliki oleh New Jeans. Lalu ini juga terdapat filter untuk filter berdasarkan bulan. Seperti bulan Juni, maka akan memunculkan event yang terjadi di bulan Juni. Ini event untuk bulan Juli, event untuk bulan Agustus, ini event untuk bulan September. Lalu di sini kita juga bisa sorting eventnya berdasarkan tanggal, yaitu terbaru atau bisa juga berdasarkan abjad bulan dan sebagainya. Contoh misalnya ini, nah karena saya berdasarkan abjad bulan, jadi yang muncul itu Agustus dulu, karena Agustus kan dimulai dari A. Hai. Di sini juga ada search inputnya, atau misalnya saya mau search countdown, nah maka event ini akan muncul
Oke, lalu saya akan jelasin tentang kodenya. Oke, saya akan mulai untuk membahas dari JavaScript-nya. Jadi di sini terdapat untuk data dari schedule-nya, entah itu event dari Nginx atau concern mereka. Jadi ya data yang di-render itu berasal dari array of objects ini. Di sini terdapat properti bulan, hari, tanggal, title event, lokasi, dan waktu. Ya, di sini juga terdapat mapping untuk bulan yang nanti dia akan digunakan untuk memunculkan filter bulan. Dan di sini juga terdapat fungsi helpers untuk ini untuk return value dari date. Ini buat ngecek apakah waktunya sudah lewat, misal ini udah bulan Juli, terus untuk event yang bulan Juni itu akan ditandai dengan ispas dan tampilnya akan seperti ini, agak sedikit opacity-nya kayak agak kurang dikit gitu. Nah, ini kan beda nih event yang belum terlewati dan event yang sudah dilewati. Ini juga ada fungsi helper untuk countdown, yang ini itu tuh berfungsi di sini. Jadi akan menghitung countdown dari tanggal date berdasarkan event terbaru, event terdekat maksudnya. Oke. Jadi juga di sini ya terdapat fungsi untuk ngerender cards. Ya, saya rasa itu aja. Terus banyak lagi sini. Ini untuk mendapatkan hasil dari filter dan sort. Jadi kalau misal ini berubah, nanti datanya juga berubah. Data yang di return tuh adalah data yang berdasarkan dengan kasus filternya. Misal di sini date by latest, maka di sini akan hanya memunculkan data dari schedule data ini yang sesuai dengan sorting ini. Oke, saya rasa itu aja lah yang akan saya jelasin. Terus ini juga kode HTML-nya. Ini untuk bagian background-nya. Sebentar. Ini untuk bagian navbar-nya. Ini. Lalu untuk hero section-nya. Terus ini schedule section-nya. Nah, ini untuk kontainer untuk next event countdown. Yang ini kontainer ini. Lalu ini kontainer untuk search, month chips, dan sorting. Lalu di sini kontainer ini juga ada empty state yang akan dimunculin ketika misal eventnya kosong, maka state ini akan dimunculin untuk memberi info bahwa nggak ada event yang ditemukan. Bisa coba different keyword or clear number filter. Ini akan saya contohkan, misal saya isi sasal, nah nanti akan muncul seperti ini. Itu empty state-nya. Lalu ini ada footer. Nah, ini footer. Oke. Lalu untuk kode CSS-nya. Ini untuk styling dari navbar. Display-nya flex. Width-nya 100%. Terus align itemnya center agar posisinya tepat pas ke tengah-tengah nih. Kalau nggak disetting tuh nanti dia tuh bakal nggak ke tengah dia. Lalu ini space between untuk memberi jarak kayak di antara gitu untuk kedua elemen ini dan ini. Jadi kalau misalnya ini nggak
gak dibuat jadi spesifikin, maka nanti tuh dia tuh kayak berdekat-dekatan. Oh ya lah. Ya itu lah. Ya pokoknya intinya itu aja. Oke, mungkin sekian dari saya penjelasan saya. Nah, jadi teman-teman itu tadi penjelasan yang udah kami jabarkan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.